Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hamim. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Islam Misbahul Munir. Saya mahasiswa PBG Daljab Batch 1 di tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 6 dengan materi surah Al-Kafirun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat pada hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Sama-sama baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bimiqdarihil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Kemudian absen Ahmad Zaki, angkat tangan ya. Muhammad Zaki, Muhammad Azkianur, Titi Zahra Anggraini, ya, Maisha Nurjana, ya, Dir, terima kasih. Kemudian hari ini kita akan belajar membahas masalah surah Al-Kafirun. Mungkin ada yang sudah tahu ada berapa ayat surah Al-Kafirun? Ada berapa? Ya, 6 ayat. Kemudian mungkin masih kurang semangat. Coba tepuk fokus. Mendengar. Sungguh
Bagus. Yes. Ya, yang semangat dong, kan masih pagi. Boleh sambil dilihat di pembelajaran kita hari ini masalah surah Al-Kafirun, ya. Jadi surah Al-Kafirun ini mengajarkan kepada kita tentang bertoleransi. Apa pengertian toleransi? Ada yang tahu? Toleransi? Oh, belum tahu. Toleransi itu apa namanya? Jadi supaya kita perbedaan antara kita, misalnya ada teman kita yang agama Islam, agama non Muslim, nah, ia tidak membeda-bedakan, menerima perbedaan. Toleransi itu ya. Surah Al-Kafirun adalah surah ke-106 nih, 106. 109. Nah, berarti fokus itu namanya, Ustadznya salah. Nah, ini 109. Dalam Al-Quran surah ini terdiri atas 6 ayat. Nah, berarti benar ya, 6 ayat tadi. Dan termasuk surat Makkiyah. Ini biasanya bila ada ulangan atau mungkin ujian, itu biasa yang sering keluar itu disebut surah ini Makkiyah. Ayatnya 6, surah ke-109. Nah, biasanya seperti itu kalau ada soal biasanya. Jadi itu yang penting harus biar anak-anak semuanya ingat, yaitu urutan surah ke-109. Berapa ayat? 6 ayat ini. Nah, kemudian surah Al-Kafirun itu termasuk surah Makkiyah. Ya, kenapa disebut surah Makkiyah? Ya, karena diturunkan di kota Mekah. Nah, kemudian Al-Kafirun diambil dari kata Al-Kafirun. Nah, pada ayat permulaan surah ini, surah Al-Kafirun memiliki makna untuk saling toleran dan saling menghargai terhadap. Nah, itu berarti saling menghargai ya, ingat terhadap lain ini ya. Terhadap sesama manusia, kurang kalimatnya ternyata. Nah, kemudian surah Al-Kafirun nih bacaannya. Sudah hafal semua? Nah, kalau tidak hafal nanti diturunkan di kelas saja. Ya, sudah hafal berarti boleh kita baca sama-sama. Yang bagus bacanya, yang dibaca panjang seperti ini, baris lurus dibaca panjang. Nah, ya, baca panjang. Wala, kalau ini tahu hukumnya, hukum apa? Mat wajib mutasil. Karena apa? Ya, ada benderanya diikuti dengan ya alif atau hamzah ya. Nah, kalau ini ma'bud, qalqalah apa? Qalqalah alasannya karena ya karena di akhir kalimat. Kalau ini mim sukun bertemu ain. Ayo. Ada yang tahu mim sukun bertemu ain? Apa? Itu gombigunah itu lain. Lain. Kan nun sukun kali. Mim sukun. Ayo. Nah, ini buat PR ya. Ini. Nah. Mari kita sama-sama baca surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu
ma abattum wala antum abidu nama abud lakum dinukum waliyadin. Ya, ini ya namanya surah Al-Kafirun, diturunkan di kota Mekah, jumlah ayatnya ada 6 ayat. Tadi urutan surahnya urutan keberapa? 100? Ya, yang 109. Terus Al-Kafirun itu diambil dari kalimat ayat keberapa? Ayat? Ya, ayat pertama atau ayat 1. Nah, ini Al-Kafirun. Tahu artinya orang apa? Artinya Al-Kafirun? Ya, ini artinya ayat pertama, katakanlah hai orang-orang kafir. Yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ini kata Nabi Muhammad ya. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untuk agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi ini mengajarkan tentang kita menerima perbedaan antar agama. Ya, misalnya itu tadi seperti yang Ustadz sampaikan, agama non-muslim, agama apapun itu, maka kita harus menerima perbedaan tersebut. Ingat, mungkin kalian baru merasakan masih nanti kalau sudah dewasa, kalau sudah jadi orang tua, nah itu biasanya ada, ini agamanya Kristen, nggak usah bertetangga. Nah itu maka salah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan supaya kita itu selalu menerima perbedaan. Walaupun misalnya waktu di masyarakat nanti orangnya ini non muslim, terus misalnya protes, terus kita kegiatan apa aja yang kegiatan Islam diprotesnya terus, nah itu tidak masalah, yang penting kita bisa menyingkapinya ya. Nih ya artinya surah Al-Kafirun. Kemudian masalah qalqalah tadi sudah. Qalqalah tadi ya, qalqalah itu ada berapa? Qalqalah? Ya, kalau huruf qalqalah ada? Ada? Ya, 1 ba, jim, dal, ko, dibaca baju di toko, qalqalah ya. Ini ada pengertian qalqalah, yaitu qalqalah antara ini hurufnya ba, jim, dal. Ini tapi tidak sesuai kita yang baca. Qalqalah terdiri atas qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Apabila huruf qalqalah berharakat sukun di tengah disebut qalqalah sugra. Cara membacanya sedikit agak dipantulkan. Jika huruf qalqalah terdapat pada akhir ayat atau waqaf berhenti disebut qalqalah kubra ya. Paham ya itu tadi masalah qalqalah. Kemudian kandungan surah Al-Kafirun. Nah ini penting ini. Kandungan apa kesimpulan dari surah Al-Kafirun? Kandungan itu sama dengan kesimpulan. Nah, jadi bila kalian semuanya melajari misalnya surah Al-Kafirun, ini kan surah Al-Kafirun, surah yang lain misal surah Al-Falaq, tuliskan kandungan. Nah, itu berarti kalian disuruh menyimpulkan apa yang ada di dalam surah tersebut. Nah, surah Al-Kafirun menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Jadi di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad itu ada, jadi semua kayak agama itu semuanya itu tidak menerima, harus pokoknya yang lebih banyak orangnya itu yang maka yang dijadikan kayak misalnya raja. Nah seperti itu. Jadi yang agamanya sedikit orangnya maka ditindas seperti itu. Nah semenjak Rasulullah ada, makanya ada turunlah surah ini. Jadi seandainya di dunia ini membolehkan
supaya tidak bertoleransi, maka umat muslim kan paling banyak di dunia. Nah, jadi agama-agama yang lain bisa ditindas. Nah, berhubung Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu, makanya umat yang lain juga aman, merasa tentram. Nah, ini kemudian surah Al-Kafirun berisi penolakan tegas atas ajakan kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dengan tujuan apapun. Nah, jadi dulu orang kafir itu ceritanya menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, bagaimana seandainya hari ini aku menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhanku." Nah, itulah makanya turun surah Al-Kafirun itu. Jadi makanya tidak diperkenankan seperti itu. Kalau sampai kita menyembah selain Allah, berarti kita berbuat syirik. Hukum syirik itu maka masuk neraka karena menduakan Allah Ta'ala, ya. Surah Al-Kafirun menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Nah, tidak ada kompromi ini makanya, yaitu maksudnya itu tidak boleh sama sekali kita menyembah selain Allah. Nah, misalnya ini yang kebanyakannya yang sekarang di dunia modern ini masalah misal seperti dukun. Nah, masih banyak kan yang percaya seperti itu. Nah, padahal itu tidak dibolehkan, ya. Kemudian surat Al-Kafirun itu juga menegaskan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah berhala. Apa ya, tahu berhala? Berhala itu apa? Ya, berhala itu patung mereka sampai kapanpun. Saat ini surat ini merupakan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran karena mereka yang mendatangi Rasulullah untuk mengajak dan menyembah berhala sampai akhir hayatnya tidak pernah masuk Islam. Nah, ini jadi orang kafir dulu yang mengajak Rasulullah itu, nah, supaya mengajak menyembah patungnya itu sampai meninggalnya tidak masuk Islam. Padahal dulu di zaman Rasulullah itu juga banyak sebelumnya itu yang memusuhi Rasulullah, yang mau membunuh Rasulullah, tapi masuk Islam, kayak Umar bin Khattab itu. Itu beliau dalam sejarah itu sangat keras, tidak ada yang berani. Siapa yang berani menawan beliau pasti langsung ditebas sama pedang beliau. Nah, beliau membenci, waktu itu masih membenci Rasulullah, tapi tidak pernah masalah akidahnya ini supaya menyembah berhalanya itu tidak. Akhirnya beliau masuk Islam. Itu. Surah Al-Kafirun berisi tentang ajaran toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Nah, jadi kita tidak boleh ya memaksa teman kita supaya mengikuti kita. Misalnya ada kalian punya teman agamanya Kristen atau agamanya Buddha, ikut aku aja. Nanti aku beri sarimi, aku beri oleh-oleh. Nah, itu tidak boleh ya. Terserah mereka mau masuk Islam atau mau, terserah aja. Kita boleh hanya misalnya kalian mengaji, dia pengen dengar kalian mengaji. Nah, itu kesempatan membawai. Kalau kamu mau pengen ngaji, kamu muslim dulu. Nah, jadi tidak memaksa. Itu boleh seperti itu, ya. Bagi seseorang adalah agama sebagaimana pilihan dan semua akan mendapatkan balasan sesuai pilihan tersebut. Nah, itu. Kemudian mentauhidkan Allah. Nah, diperhatikan ke depan lagi. Kurang fokus, sekali lagi, tepuk fokus. Lihat, mendengar, sungguh fokus, yes. Nah, boleh diperhatikan ke depan. Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, ada yang tahu? Mentauhidkan Allah? Ada yang tahu lah? Mengesahkan Allah. Jadi sama, pokoknya tidak ada Tuhan selain Allah, itu namanya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah dari segala bentuk
peribadahan baik yang zohir terlihat atau batin. Artinya kita beriman bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah. Nah, tidak ada lagi yang disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Teguh pendirian terhadap Islam. Teguh ini tidak bisa goyah, ya, tidak mudah dirayu. Misalnya mau aku beri kendaraan, nah kamu tapi masuk agamaku, nah itu tidak boleh kita, ya, jangan sampai terpengaruh seperti itu, ya. Sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan, atau singkatnya istiqomah adalah konsisten dan teguh pendirian. Nah, jadi orang yang non Islam itu mungkin di sini tidak terlalu, tapi kalau di pelosok-pelosok atau di negara lain itu ada sebagian yang merayu atau mengancam agar masuk agama mereka, ya. Jadi kita jangan sampai masuk agama mereka dengan rayuan atau ancaman, karena kita sudah percaya kalau agama Islam itu adalah agama yang paling benar. Kemudian akhlak. Nah, surah Al-Kafirun juga mengajarkan tentang akhlak. Akhlak mahmudah seorang muslim adalah dia tidak akan pernah ikut serta dalam peribadatan agama lain. Akan tetapi dia memiliki akhlak terpuji saat ia tidak membalas menolak kasar. Nah, jadi termasuk surah Al-Kafirun itu juga mengajarkan tentang akhlak supaya kita tidak mudah terpengaruh, ya. Ini pesan kandungan surah Al-Kafirun, singkatnya ini. Nah, ini sangat penting. Karena apa? Karena ini bisa kita terapkan keseharian kehidupan kita, ya. Ingat, dalam surah Al-Kafirun adanya perbedaan yang sangat besar antara Tuhan yang disembah orang kafir dengan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW. Tidak semua dengan Tuhan mereka berikut dengan sifat yang dimiliki Allah, karena Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk dan dia tidak menjelma menjadi sesuatu. Nah, jadi Allah taala itu tidak bertempat dan tidak seperti mirip seperti apapun. Nah, kalau Tuhan kayak berhala itu kan ada patung, ada yang matahari, nah itu kan berbentuk. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki bentuk. Pokoknya segala sesuatu yang berbentuk berarti itu makhluk namanya, atau ciptaan Allah. Panduan untuk kita agar kita bersikap toleransi dalam beragama namun tetap menjaga akidah kita dan tidak mencampur adukan keyakinan. Nah, ingat, sudah Ustadz ulang-ulang tadi, kita tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti agama kita. Itu intinya dari surah Al-Kafirun. Kemudian, nah, habis sudah. Jadi sekarang sudah habis. Ustadz minta kalian mengerjakan, nanti sama-sama kita jawab benar apa salah jawabannya, ya. Ini ada lembar soal, Ustadz bagikan, tolong nanti diisi berkelompok aja biar cepat, ya. Siapa yang duluan nanti, tidak boleh dulu tapi salah, ya. Silakan, boleh dikerjakan. Nama kelompoknya 1, 2, 3. Hah? Ya, kelompoknya 1, 2, 3. Kelompoknya, ya. Itu aja, langsung dijawab di situ aja. Langsung dijawab di situ. Silahkan langsung dijawab di situ. Dan ingat, sama-sama jawabnya. Sudah?
Kalau sudah, mari kita jawab sama-sama. Ya. Ini saya tampilkan di depan. Surah Al-Kafirun di dalam Al-Quran adalah surah yang ke berapa tadi? Ya, 109. Jawabannya apa? Nomor 4. Mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir Quraisy? Kira-kira kenapa? Ya, karena itu musyrik. 1. Apalagi? Nyaringi suaranya. Nomor 2 apa? Nomor 4. Nyaringi, nggak apa-apa jawab. Iya, karena tidak betul. Kelompok 3. Nomor 4. Jawabannya apa? Ya, karena tidak mau menduakan Allah. Betul sekali. Ya, mengapa Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir? Karena 1, karena musyrik. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mau menduakan Allah. Nah, itu intinya seperti itu. Nomor 5. Tuliskan arti ayat ke-6 dari Quran surah Al-Kafirun. Ayat ke-6 bacaannya. Ya, apa? Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Betul. Ustaz simpulkan dari pembelajaran hari ini kita mengenai surah Al-Kafirun. 1. Surah Al-Kafirun diturunkan di kota. Surah Al-Kafirun menempati urutan ke 109. Habis itu jumlah ayat surah Al-Kafirun ada 6. Terus surah Al-Kafirun ada berapa ayat? Tadi 6, ayat ke-6. Artinya ya bagimu agamaku dan bagiku bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Al-Kafirun diambil dari potongan ayat yang pertama, mungkin itu surah mengenai surah Al-Kafirun, dan surah Al-Kafirun yang jelas mengajarkan kita supaya kita mempunyai sikap toleransi. Toleransi apa artinya tadi? Ya, tidak saling menghormati, boleh. Ya, banyak arti toleransi itu. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi Ustadz ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat kalian semuanya. Ya. Sebelum kita akhiri, doa mau pulang, siapa yang memimpin? Ya, doa mau pulang. Pimpin doa mau pulang. Ya. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. An askura ni'matakalladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adilni birahmatika fi ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa
astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.